Racikan Berita 1. Terima kasih kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wajuddin, sarjana hukum, advokat, koordinator dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat yang terus menggugat oligarki di pengadilan. Terkait acara esok, yakni acara penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28, di mana hak konstitusional itu ketika dijalankan oleh setiap warga negara, maka tidak boleh ada warga negara lainnya yang menghalangi, menghambat, apalagi menggagalkan. Kedua, terhadap proses penyelenggaraan hak konstitusional berupa menyampaikan pendapat di muka umum, alat-alat negara, dalam hal ini institusi kepolisian, harus memberikan pengamanan, di mana teknis pengamanannya sudah diatur secara dini melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan tugas panitia hanya menyampaikan pemberitahuan 3 hari sebelum hari H pelaksanaan. Dan kami konfirmasi, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, pemberitahuan penyelenggaraan acara ini sudah disampaikan kepada Polres Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya, gerakan rakyat anti oligarki ini sudah memiliki hak konstitusional secara prosedural dan substansial untuk melaksanakan agenda menyampaikan pendapat di muka umum besok yang akan dilaksanakan di Desa Kohot pada tanggal 8 Januari 2024. Selanjutnya saya menghimbau ke beberapa pihak. Yang pertama, kepada segenap elemen rakyat, bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Musuh kita sama, yakni tadi state corporate crime, oligarki jahat yang merampas tanah rakyat, merampas tanah saudara kita dan negara yang memberikan fasilitas terhadap proses perampasan tadi. Karena itu kita jangan mau dibenturkan, kita jangan mau diadu domba, justru kita harus bersatu, bersinergi untuk mengembalikan hak-hak rakyat, mengingatkan negara agar kembali kepada fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sekaligus memberikan sanksi dan hukuman kepada oligarki jahat yang telah merampas hak-hak rakyat menggunakan negara sebagai sarananya. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada para tokoh, para ulama, para alim, advokat, akademisi untuk bisa terlibat aktif membersamai pada acara besok, termasuk pondok pesantren bisa mengajak santri-santrinya. Kenapa demikian? Karena tugas amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkarom falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Artinya hadis ini telah memerintahkan kepada kita dalam status kita sebagai muslim, bukan hanya tugas, kewenangan dan tanggung jawab kami yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan ini adalah tugas setiap individu muslim. Terlebih lagi, tugas dan tanggung jawab ini menjadi beban berat bagi para alim, para ulama yang lebih mengetahui rincian dalil-dalilnya, dan para akademisi yang lebih mengetahui fakta-fakta tentang peraturan dan kebijakan, termasuk para aktivis yang lebih mengetahui kerusakan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, terakhir saya menghimbau kepada negara untuk terlibat. Jangan biarkan rakyat ini menjadi yatim piatu, memperjuangkan haknya secara sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada penguasa. Seolah-olah rakyat yang ada di Rempang, yang ada di PSN PIK 2, dan di PSN lainnya yang tanahnya dirampas oleh oligarki, seolah-olah mereka tidak punya pemimpin, tidak punya presiden, tidak punya menteri, tidak punya anggota DPR, tidak punya gubernur, tidak punya bupati, tidak punya wali kota, tidak punya pemimpin yang mengurusi urusan mereka. Ingatlah, ya, setiap pemimpin itu mengurusi urusan rakyatnya, dan suatu saat kalian kulukum ra'in, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan karena itu saya menghimbau kepada penguasa, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengambil sikap dan keputusan terhadap persoalan perampasan tanah ini, PSN ini, karena sampai hari ini yang bicara baru sebatas menteri-menteri, dan menteri-menteri, misalkan Menteri ATR, itu tidak konkret memberikan sanksi kepada oligarki perampas tanah, dalam hal ini Aguan dan Antoni Salim begitu. Hanya memberikan detail tentang pelanggarannya di RT/RW, RUTR dan RDTR, tetapi tidak memberikan sanksi. Malah terakhir memberikan peluang untuk melegitimasi
ya ilegalitas perampasan tanah tadi melalui dua pintu. Yang pertama diminta untuk melengkapi rencana tata ruang dan wilayah melalui Pemda setempat, baik melalui gubernur kabupaten maupun wali kota. Dan yang kedua justru memberi peluang langsung ke Kementerian ATR untuk mengganti peruntukan lahannya yang sebelumnya menjadi lahan hutan lindung. Jadi saya ingatkan, rakyat hari ini mengetahui secara persis bahkan detail rinci tentang apa saja yang telah dilakukan oleh penguasa terhadap urusan-urusan yang telah diamanahkan rakyat kepada para penguasa. Karena sekalipun walaupun 1 inci kalian tidak bisa berkhianat kepada rakyat, karena rakyat semua matanya melihat dengan mata yang jelas bagaimana pengkhianatan itu. Karena itu sebelum rakyat marah, segera kembalilah kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, jangan berpihak pada oligarki. Segera hentikan proyek PSNP 2, hentikan proyek 2, segera seret Aguan dan Antoni Solim ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perampasan aset tanah yang dilakukan oleh properti Aguan yang rakus ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Racikan Berita 1.